Nah, ilmu pengetahuan inilah yang menyebabkan kemudian kita mampu mencapai kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Wassalamuka alal alim khairun laka min ibadati alfisanah. Jadi kalau kita bertemu dengan guru kita mengucapkan salam, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, apalagi mendoakan guru. Itu kata Nabi lebih besar pahalanya daripada ibadah 1000 tahun. Dahsyat banget ini hadis ini. Menunjukkan betapa sekali lagi mulianya ilmu pengetahuan dan mulianya orang-orang yang berilmu. Jadi kalau kita berangkat ngaji atau sekolah atau kuliah ketemu dengan guru kita, kemudian kita mengucapkan salam kepada mereka, maka itu pahalanya kata Nabi besar Muhammad SAW lebih besar daripada kita beribadah selama 1000 tahun. Bayangkan, padahal kita beribadah 1000 tahun juga nggak mungkin. Gak ada orang yang umurnya sampai 1000 tahun. Paling ya 80 tahun. Dan 80 tahun tentu tidak diisi dengan ibadah. Ibadah ya ada kegiatan-kegiatan lain. Tapi kalau kita sekedar memberikan salam kepada orang yang alim, orang yang berilmu, maka kita mendapatkan pahala yang lebih besar daripada kita melaksanakan ibadah 1000 tahun. Wajar kalau di tradisi pesantren kita di Indonesia ini banyak kemudian para guru, para kiai itu mengajarkan sikap hormat, sikap sopan santun tata krama para murid terhadap guru-gurunya. Nah, maka sebetulnya ini juga harus dikembangkan kepada mereka yang ada di kampus, yang ada di sekolah, sehingga terjalin sikap menghormati guru, sikap menghormati dosen, sikap menghormati mereka-mereka yang memang memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat buat kita, itu dikembangkan menjadi semacam kebiasaan yang lahir dari moralitas dan budi pekerti. Kita harus memuliakan mereka. Jangan sampai kemudian ada guru yang dilecehkan, ada dosen yang dilecehkan, apalagi guru-guru keagamaan yang dilecehkan dan lain sebagainya. Tentu ini adalah sangat jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, salamuka alal alim khairun laka min ibadati alfisanah. Mengucapkan salam kepada orang alim itu lebih besar pahalanya daripada kita beribadah 1000 tahun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarri'un asaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Nah, ini menarik terakhir ini. Orang yang mengerti ilmu agama, kata Nabi itu, satu orang yang mengerti ilmu agama, faqihun, wahidun, mutawarri'un. Mutawarri itu artinya dia juga menjalankan pengetahuannya dengan baik dan benar sehingga dia mampu menjaga diri. Orangnya itu pinter agama tapi mampu menjaga diri. Mampu menjaga diri itu artinya tidak sembarangan mencari tidak gila popularitas, tidak gila hormat, juga tidak gila jabatan, tidak gila harta dan lain sebagainya. Cukup menjaga diri. Kata Nabi itu asyaddu ala syaitoni min alfi abidin. Orang seperti itu lebih ditakuti oleh setan dibanding 1000 orang yang ahli ibadah, yang juga bersungguh-sungguh dalam ibadah tapi jahil, bodoh gitu loh. Dan dia itu tidak mampu menjaga diri. Jadi ada orang ahli ibadah, kan banyak di zaman sekarang ini. Ibadah bagus tapi dasar ilmu pengetahuannya rendah. Maka orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, faqih, yang dalam, di satu sisi dia juga sangat menjaga diri. Hati-hati dalam menerima jabatan, menerima rezeki, menghadapi popularitas, tidak gila hormat. Itu kata Nabi lebih ditakuti oleh setan dibanding orang-orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Bahkan bukan cuma satu ahli ibadahnya, 1000. Jadi bagi setan ngadepin 1000 ahli ibadah itu enteng, gampang membolak-balikan hatinya. Apalagi
membolak-balikan hatinya, membisikan-bisikan jahat kepada orang-orang yang ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu. Nah, bagi setan menghadapi 1000 ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu itu sangat enteng dibanding berhadapan dengan satu orang tapi memiliki ilmu. Karena apa? Satu orang yang memiliki ilmu itu tahu persis bagaimana dia cara merawat pikiran, cara merawat hati. Ketika dia sudah ibadah, setan datang untuk membisikkan agar dia menjadi orang yang sombong. Kamu sudah ibadah, kamu lebih baik dari mereka yang berbuat maksiat. Dia akan usir bisikan itu. Dia tetap berusaha rendah hati. Karena apa? Dia bisa beribadah, toh karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada bukan menyombongkan diri, melainkan mensyukuri. Alhamdulillah saya bisa beribadah. Walaupun nasib saya secara pribadi juga belum tentu lebih baik dibanding mereka yang bergelimang maksiat. Karena siapa tahu orang yang rajin ibadah suatu saat meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Dan sebaliknya orang yang tampak bergelimang maksiat, siapa tahu suatu saat meninggal dunia justru dalam keadaan husnul khotimah. Nah, orang yang berilmu selalu merawat dirinya, mengantisipasi pikiran dan hatinya dari bisikan setan yang menjerumuskan kepada kesombongan. Dan itu banyak terjadi. Maka orang yang pinter, orang yang ngerti, walaupun cuma satu, itu bagi setan lebih berat untuk dihadapi dibanding menghadapi 1000 orang yang ahli ibadah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.